Nah ini kita ketawa. Teman-teman tolong digunakan akal pikiran kita. Kasus ijazah ini baru muncul pertama kali tayangannya di media massa itu semenjak yang namanya Dekan Fakultas Kehutanan UGM yang namanya Pak Sigit Sunarta itu mempertontonkan ini pada akhir Oktober 2022. Jadi itulah dia muncul pertama kali 2022 Oktober dan tampilannya adalah seperti ini. Ijazah yang ditampilkan itu. Baru saat itulah ijazah itu muncul dalam bentuk hitam putih. Dan ijazah hitam putih tidak bisa dianalisis. Sehingga waktu itu ada yang namanya Dr. Eng Resmond Hasiolan Sianipar M. Eng. Ya. Harus gitu ngomongnya. Ya, pakai ang gitu. Ya. Itu karena ijazah yang diposting oleh Dian Sandi adalah ijazah yang berwarna. Jadi ini penampakan pertama pada tanggal 24 Oktober 2022. Baru kemudian Dian Sandi menampilkan yang berwarna. Inilah yang namanya kausa prima. Pertama kali muncul itu ya di Twitternya Dian Sandi. Kok tiba-tiba sekarang ada fitnah yang kemudian membuat Roy Suryo sudah posting 2020. Maaf ya kalau saya pinjam istilahnya Rocky Gerung picik ini. Kalau mau bikin ya mungkin harusnya tanggal 2022 juga gitu loh. Jadi biar make sense. Dibikin 2020. Jadi konyol banget. Bahkan yang lebih konyol lagi, ini ada Mak L. Kalau tadi ini ada Mak Lampir ini ya. Yang itu mengatakan bahwa katanya saya sudah diperiksa tim cyber Polda Metro Jaya dengan akun ini. Bohong. Sekali lagi. Orang ini berbohong. Mak Lampir ini berbohong. Nggak pernah ada yang namanya saya diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus akun Twitter mengunggah ijazah Jokowi. Ya, itu poinnya. Kalau diplesetkan, sekarang terus melesetkan tuh Roy Suryo akhirnya aku punya Twitter. Loh memang, dulu saya punya Twitter. Semenjak disita Polda Metro Jaya juga pada kasus Stupa. Ya, itu sudah beberapa tahun yang lalu. Saya nggak punya akses lagi. Jadi kalau ada orang bisa memunculkan tayangan di situ, siapa berarti yang munculkan? Udah bisa ketebak permainan rekayasa kayak gini nih. Karena dulu pernah kejadian ini persis pada kasus Habib Rizik dan Firza waktu itu. Persis sama, polanya sama, modusnya sama. Ya, jadi seolah-olah dia yang mengupload, padahal tidak sama sekali. Dan orang ini lagi-lagi bohong, bilang kalau saya kemudian diperiksa Polda Metro Jaya. Jadi sekali lagi teman-teman semua. Saya juga sudah katakan semalam pada podcast saya sendiri di Roy Suryo Official ya, bahwa Mak Lampir ini bohong. Bahkan dia kemudian kebohongannya diikuti dengan kebohongan dia mengajak judi. Lawyer kok ngajak judi? Dengan menawarkan 10 juta rupiah. Nah, satu lagi orang yang ngajak judi adalah inisial L yang laki-laki. Namanya Li Cumanan. Udah catat itu. Ya. Jadi itu yang mau kita laporkan. Inisial L itu adalah Li Cumanan. 2 L ini. Ya, bukan Dua Lipa, tapi 2 L ini ya. Gitu. Jadi L 1 Lampir, satunya. Ini jelas, ini melanggar. Ini kata Pak Ugro melanggar sudah 426, 427 kalau menawarkan judi ini. Itu jelas. Tapi kita maklum lah ya. Dia ternyata lawyernya siapa tuh? Baca aja tuh. Siapakah Mak ini pembela? Nah, ini loh. Kalau tulisannya nggak jelas, gambarnya ini orangnya, ya, udah jelas ya. Ini juga masih ngomong aja, Roy Suryo harus segera P21, udah nggak punya hak juga, satu bukan kuasa hukum, nggak punya legal standing,